tempat kita berbagi pengalaman dan juga pengetahuan tentang literasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya Vanessa Maura Aprilia akan memandu jadi host dalam podcast kita yang membahas tentang topik literasi dasar. Ditemani dengan beberapa narasumber saya, yaitu ada Pak Firman, ada Bu Eka, ada Bu Tia, dan juga Bu Helin yang akan menjadi narasumber hebat kita pada hari ini. Nah, gimana Bapak Ibu? Apa kabarnya, sehat? Semoga kalau di rumah sehat. Alhamdulillah. Semoga kita semua dapat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian ada beberapa hal mungkin Bapak Ibu yang perlu saya tanyakan atau saya gali informasinya begitu. Yang pertama yaitu adalah tentang pengetahuan tentang literasi dasar itu sendiri. Nah, untuk literasi dasar ini saya coba mau tanya Ibu Eka dulu terlebih dahulu. Menurut Ibu, apa yang Ibu ketahui tentang literasi dasar? Iya, terima kasih Ibu Vanessa. Ya, sama-sama Ibu. Menurut saya literasi dasar itu yang awalnya saya hanya mengetahui bahwa literasi itu hanya membaca dan juga menulis, ternyata literasi itu sangat luas ya. Ada gimana kita bisa memahami atau mencerna informasi, kan? Nah, literasi juga sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya ketika saya pergi ke pasar atau ke supermarket, itu saya membaca daftar belanjaan itu kan masuk dalam literasi juga ya, literasi membaca ya. Lalu saya juga ada menotal harga, itu juga masuk dalam literasi numerasi ya. Menurut saya literasi itu sangat luas sekali. Oke, baik. Terima kasih Ibu jawabannya. Kemudian untuk kalau Bapak Firman sendiri gimana Pak pendapatnya Pak? Oh baik, terima kasih Bu Vanessa. Seperti yang dijelaskan sama Bu Eka, saya juga sependapat dengan jawaban dari Bu Eka. Jadi literasi dasar ini ya kemampuan seseorang dalam memahami suatu informasi serta mereka dapat menggali informasi serta menyampaikan informasi tersebut dengan baik dan benar, tentu dengan cara membaca, menulis, berbicara, berhitung dan mendengar sebagainya. Baik, terima kasih jawabannya Pak Firman. Nah, untuk literasi sendiri tuh Bapak tahu nggak macam-macamnya apa aja Pak? Ya memang kalau untuk literasi dasar ya, jadi kita tuh tidaknya harus memahami literasi dasar. Yang pertama itu ada literasi baca tulis, terus yang kedua ada literasi numerasi, terus yang ketiga itu ada literasi digital, yang keempat literasi sains, terus yang kelima ada literasi budaya, terus yang terakhir ada literasi finansial. Jadi ada 6 jenis macam literasi dasar yang memang harus kita kuasai. Wah, sangat beragam sekali ya literasi dasar ini. Nah, kemudian untuk literasi dasar ini, menurut Ibu, Bu Tia, itu penting nggak literasi dasar Ibu? Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi literasi dasar atau literasi ini sebenarnya sangat penting ya dalam kehidupan sehari-hari. Karena seperti yang disebutkan oleh Bapak Firman tadi, literasi itu menyangkut dari literasi numerasi, membaca menulis sampai dengan budaya. Nah, jadi kalau bisa saya simpulkan itu literasi ini termasuk fondasi dalam kita berkehidupan, termasuk bersosial. Dan literasi ini kan yang paling kita kenal itu selain membaca dan menulis adalah mencerna informasi. Seperti yang kita tahu nih dalam kehidupan sekarang banyak sekali informasi yang dapat kita dapatkan dari kehidupan sehari-hari, misalnya dari sosial media, misalnya tentang berita ataupun tentang gosip dan lain sebagainya. Nah, itu kalau misalnya kita tidak bisa atau tidak mampu menyerap informasi dengan baik, tentu ya pemahaman kita juga kurang, karena kan memang pemahaman kita itu bertambah karena kita bisa mengambil atau memahami sebuah informasi seperti itu. Wah, berarti sangat penting ya Bu ya, dari informasi dari media sosial atau lainnya. Nah, kalau menurut Ibu Helin sendiri gimana Bu? Penting nggak Bu untuk literasi dasar? Baik, terima kasih ya Bu Vanessa. Menurut saya juga sama ya seperti yang dikatakan Ibu Tia, literasi dasar itu tentu sangat penting. Karena seperti yang kita tahu, literasi dasar tuh ini yang dasar ya, itu pasti meliputi membaca, menulis dan juga berhitung. Umumnya untuk anak-anak itu agak kesulitan ya jika dia tidak bisa membaca ataupun menulis. Seperti yang dikatakan Ibu Tia juga, mereka pasti akan kesulitan memahami suatu informasi jika mereka tidak bisa membaca. Ya, jadi menurut saya itu sangat penting sekali untuk mereka berkehidupan, belajar ya seperti itu. Wah, berarti sangat penting ya literasi dasar ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk topik selanjutnya yaitu saya mau coba ke Bu Tia lagi nih. Bu Tia, menurut Ibu, apakah Ibu yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari? Oke, baik Bu. Jadi menurut saya ini sangat-sangat berpengaruh ya, karena kita lihat di zaman sekarang ini sumber daya manusia kita kalau dilihat dari secara global dunia itu sangat kurang dibanding negara-negara lain. Itu pasti efek dari literasi ini sangat besar menurut saya, karena ketika kita sumber daya manusianya itu tidak bisa mencerna informasi dengan baik, otomatis baik itu dari segi pendidikan, segi sosialisasi ataupun apapun
itu pasti itu akan berpengaruh, ada efeknya gitu kan. Jadi tidak akan tidak akan berlangsung atau berjalan sebagaimana mestinya kalau kita tidak memiliki literasi yang baik. Dan itu pasti berdampak lagi karena sumber daya manusianya yang rendah, pasti negara ini akan sulit untuk maju kan, karena memang untuk maju itu membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas yang baik, yang mumpuni seperti itu. Jadi memang efeknya itu sangat besar, berdampak pada pertumbuhan ataupun perkembangan dari negara itu sendiri. Negara ataupun orang pribadinya sendiri. Ya, benar. Baik, sekarang kita coba lanjut lagi ke Pak Firman. Gimana Pak pendapatnya tentang literasi itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari? Jadi menurut saya literasi dasar ini ya itu sangat penting dan berpengaruh ya bagi kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa literasi ini ya kemampuan seseorang dalam memahami serta menggali informasi atau menyampaikan suatu informasi dengan baik dan tepat. Tentu saya ambil contoh saja, misalnya seperti literasi numerasi. Tentu dengan kemampuan seseorang dalam memahami literasi numerasi, dia akan bisa ketika ada seperti mereka berbelanja atau melihat daftar harga, tentu dengan adanya literasi numerasi mereka dapat memahami informasi-informasi apa yang disampaikan. Misalnya ada diskon, misalnya sekian berapa persen, tentu dengan adanya literasi tersebut mereka dapat memahami informasi yang disampaikan lewat tulisan ya, seperti informasi mengenai diskon atau harga. Terus ada juga yang namanya literasi digital. Tentu dengan kemampuan seseorang dalam memahami literasi digital, tentu anak akan dapat memilah atau memilih suatu informasi dengan benar. Tentu mereka juga bisa menyaring informasi-informasi yang memang patut mereka dapatkan. Tentu dengan informasi-informasi yang tidak benar, mereka bisa memilih atau informasi apa saja yang perlu mereka ketahui. Mungkin sekian saja. Wah, jawabannya sangat bermanfaat untuk kita ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya saya coba mau ke Bu Eka. Sebagai calon guru, apa yang paling ingin Anda lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan Anda sendiri, Bu? Ya baik, terima kasih Bu ya atas pertanyaannya. Sebagai calon guru yang literat, saya ingin terutama di kelas saya ingin tidak hanya menjadikan kelas itu hanya belajar, tetapi juga sebagaimana menjadi ruang literasi bagi siswa. Saya juga menyediakan pojok baca, pojok karya, yang mana saya ingin siswa itu bisa eksplor buku apa saja yang mau mereka baca, di situ ada buku cerita dan buku pelajaran lainnya, mereka bisa membaca. Lalu di situ juga saya sediakan ruang bagi mereka yang ingin menulis, itu apa ada ide yang ingin mereka tuangkan dalam tulisan itu. Lalu sebagai guru yang juga bermasyarakat, saya ingin bekerja sama atau mendirikan suatu komunitas dengan masyarakat, orang tua, juga perpustakaan sekolah. Saya ingin membuat seperti gerakan Gemaku, gerakan membaca buku. Nah, itu nanti bisa dibuat dengan bekerja sama dengan perpustakaan sekolah, perpustakaan provinsi juga bisa. Oke, untuk yang bagian tadi saya tertarik untuk yang di bagian ada Ibu bilang untuk menyediakan ruang bagi siswa yang mau menulis. Nah, itu untuk tulisan dari siswa tersebut mau dipublikasikan di media-media atau untuk disimpan di pojok karya begitu, Bu? Kalau siswa itu sudah pede dengan tulisannya, nanti bakal saya tanya dulu tuh bagaimana tulisan kamu gitu kan. Misalnya dia sudah pede ataupun juga sudah memadai, bisa saya publis tulisannya gitu. Nanti serang menarik ya, untuk langkah pertamanya mungkin saya akan panjang di karya siswa. Wah, terima kasih Bu. Nah, untuk selanjutnya saya coba mau ke Bu Elin dulu. Boleh Bu diceritakan gimana kontribusinya dalam membudayakan literasi di lingkungan Anda? Baik, terima kasih ya Bu Vanessa atas pertanyaannya. Tadi sebagai guru ya? Ya, sebagai calon guru. Ya, baik, jika saya sebagai calon guru, literasi yang akan saya terapkan ya di kelas saya khususnya, yaitu tentu yang pertama pembiasaan membaca. Jadi di kelas itu tidak hanya belajar-belajar saja, tapi juga kita harus membiasakan para siswa itu membaca. Jadi bisa dengan menunjuk siswa untuk membaca buku ataupun membaca suatu teks dalam pelajaran. Selain itu juga saya setuju dengan pendapat Bu Eka ya, bahwa di kelas itu harus ada pojok baca, karena pojok baca itu tentu sangat penting. Karena mungkin ada beberapa siswa di kelas tersebut tuh yang malas ke perpus. Nah, jadi bisa dengan tersedianya pojok baca di kelas dengan berbagai macam bacaan, itu bisa dari buku mata pelajaran ataupun buku-buku cerita yang mereka minati. Mereka ketika mereka ingin membaca, mereka bisa langsung ke pojok baca.
juga bisa dengan saya sebagai guru menggunakan teknologi ya dalam membiasakan mereka membaca. Selain itu mungkin juga bisa di setiap semester itu saya tentukan atau wajibkan mereka harus baca 3 buku. Jadi nanti mereka kan kalau diwajibkan seperti itu mereka mau nggak mau membaca, yang awalnya belum terbiasa dan tidak suka membaca mungkin diharapkan nantinya akan lebih terbiasa dan suka membaca. Dan juga untuk pemilihan bukunya tentu buku yang mereka sukai ya, tidak ada paksaan. Yang jelas dalam 1 semester itu saya targetkan mereka minimal 3 buku yang bisa mereka baca. Nanti di akhir bisa mereka setor apa yang mereka baca dari buku-buku tersebut. Nah, iya. Lalu selain itu juga bisa dengan bekerja sama ya dengan orang tua siswa, karena kan literasi ini tuh nggak bisa hanya dari peran sekolah saja, tentu juga ada peran keluarga ya di rumah. Karena percuma saja jika kita membiasakan membaca di sekolah, namun di rumahnya mereka nggak dibiasakan seperti itu, tentu itu akan sangat sulit. Nah, saya kan nanti juga bakalan ada anak ya, tentu kalau misalnya sebagai guru dan juga sebagai keluarga, tentu kebiasaan membaca ini harus diterapkan di rumah. Itu bisa dengan misalnya ketika anak mau tidur, itu kita sebagai orang tua bisa biasakan membaca buku cerita ataupun buku dongeng. Jadi anak itu ya sudah familiar dengan aktivitas membaca. Lalu bisa juga kerjasama dengan ayahnya ataupun kakak dan adiknya untuk kegiatan membaca bersama. Bisa dengan membaca itu nggak cuman membaca buku cerita saja, bisa dengan membaca berita yang ada di TV ataupun segala macam yang bisa kita bahas dengan keluarga. Jadi tentu menurut saya literasi ini itu dapat berkembang, itu tidak hanya dengan peran sekolah saja, tapi dengan peran keluarga juga penting. Seperti itu. Wow, jawaban Ibu sangat beragam ya Bu ya. Saya sangat tertarik nih Bu di bagian teknologi. Jadi Ibu ada menyinggung sedikit literasi dikaitkan dengan teknologi. Nah, boleh diceritakan Bu gimana penerapannya Bu? Baik, teknologi ya dalam literasi, karena kan literasi sendiri tuh banyak macamnya ya. Tentu salah satunya literasi digital. Jadi saya sebagai guru itu membiasakan anak-anak tersebut dengan teknologi ataupun media sosial. Nah, teknologi di sini yang saya maksud itu saya menyediakan sebuah blog di mana nanti anak-anak tersebut bisa mengumpulkan tugas mereka ataupun hal-hal yang berkaitan dengan literasi ataupun informasi yang mau mereka sampaikan bisa mereka di-upload di blog tersebut. Jadi ya seperti itu. Menggunakan blog gitu ya. Iya. Baik, untuk saya juga tertarik mendengar pendapat dari Bu Tia. Boleh diceritakan Bu gimana kontribusinya Bu? Baik, terima kasih. Jadi saya ngambil dari 2 lingkungan. Yang pertama itu lingkungan sekolah. Tadi kan sudah banyak dijelaskan oleh Bu Eka. Cuman saya ingin menambahkan, mungkin nanti saya ketika masuk ke dunia sekolah, yang bisa saya lakukan itu yang pertama tentang mading literasi. Jadi mading ini dikelola oleh pihak sekolah langsung. Jadi itu mengumpulkan beberapa karya ataupun baik itu tulisan, gambar atau apapun itu, ilustrasi, poster dan sebagainya dari semua kelas. Jadi nanti dari berbagai kelas itu kita sunting, kita lihat mana yang kiranya pantas ataupun baik, kemudian kita tempelkan di mading tersebut sebagai informasi apapun itu untuk peserta didik yang lain. Nah, kemudian untuk masalah karya anak ini, biasanya kan ada beberapa anak yang tidak memiliki rasa percaya diri yang cukup. Jadi di situ kita bergerak sebagai guru ini sebagai fasilitator ataupun sebagai supporter lah, supaya si anak yang tidak memiliki kepercayaan diri yang baik tadi kita dorong untuk bisa mengembangkan pengetahuannya ataupun kemampuannya lebih jauh lagi. Karena kan memang kita tahu sendiri ya kalau di sekolah itu biasanya ada anak-anak yang kemampuannya bagus, baik itu membuat poster atau apapun itu karya, tapi tidak punya kepercayaan diri yang cukup, sehingga itu kita butuh untuk mendorongnya. Kemudian dari lingkungan yang kedua itu dari masyarakat. Ini saya ambil contoh karena memang saya asalnya dari daerah masih pemain pedesaannya di daerah Teguh. Di situ kan tidak akses atau mobilitasnya tidak setinggi di kota ya. Kalau di kota kan mungkin kita kenal ada perpus kota, perpus daerah dan lain sebagainya. Sedangkan kalau di desa itu masih minim. Dan juga kalau kita tahu di daerah pedesaan itu SDM-nya itu masih belum cukup bagus. Jadi kalau misalnya nanti saya masuk langsung ke ranah sekolah itu, mungkin saya bisa membantu ataupun mendorong pihak masyarakat sekitar itu untuk membangun atau meningkatkan literasi mereka dari gerakan misalnya perpustakaan desa atau apapun itu, sehingga nanti mereka itu memiliki literasi yang baik. Nah, kalau yang saya bilang tadi ini masalah perpustakaan desa, nanti bisa pihak sekolah ataupun kami misalnya kan biasanya kalau di kita mengajar itu kan ada ya persatuan gurunya, ini kesepakatan atau siapa. Nanti bisa tuh kita membuat komunitas tadi untuk membangun kerjasama kepada pihak desa untuk minta dicarikan tempatnya supaya memang nanti terrealisasi tuh perpustakaan desa, sehingga nanti memang para warga
ataupun fasilitas yang baik untuk mereka meningkatkan literasinya tadi, selain literasi digital. Karena kan memang kalau literasi digital ini di daerah saya memang sudah rata-rata pada pakai Android ya kalau di daerah saya, tapi memang literasi yang baca kurang itu masih baca tulis masih kurang. Karena memang anak-anak zaman sekarang menggunakan gadget atau apapun itu untuk hal-hal yang dia kayak main game atau yang lainnya. Jadi mungkin itu bisa diusahakan di bagian itu sih. Wah, berarti harus ditingkatkan lagi ya Bu yang di bagian teknologi dan internetnya. Oke Ibu, terima kasih. Sekarang saya mau coba tanya dulu pendapat Ibu Bapak yang lain. Apakah ada yang mau menambahkan begitu pendapat dari yang sudah dijabarkan tadi? Dari Pak Firman sendiri ada yang mau ditambahkan? Saya rasa sudah cukup lengkap ya yang disampaikan sama dia, yang disampaikan semuanya sudah merangkum kegiatan literasi baik budaya sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Kalau dari Bu Eka sendiri ada yang mau ditambahin? Sudah cukup. Kalau Bu Helin sudah cukup ya? Baiklah. Baik, demikianlah podcast kita pada hari ini. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf sebagai moderator. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.